Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk masih di sini di setiap episodenya bersama saya Ari Untung, tentunya juga Hesti Purwadinata dan teman-teman dari My Own Music. Iya. Dan pasti sebelumnya kita juga tepuk tangan untuk penonton di studio. Luar biasa. I love you yang di tribun, Saking banyaknya ada sampai gelantungan di lampu ya. Nah, berbicara mengenai sosial media yang kita telah bicarakan tadi di awal, semua orang pasti orang Indonesia kebanyakan punya Twitter dikarenakan Indonesia merupakan 5 besar pengguna Twitter di dunia. Ya. Bahkan nomor 1 pengguna pet di dunia. Bahkan yang punya pet juga orang Indonesia. Nah, bahkan traffic untuk tweet itu kemacetannya diakibatkan oleh orang-orang Indonesia. Trending topik itu selalu Orang Indonesia. dari Indonesia juga. Oke, yang nonton di sini yang nggak punya Twitter angkat tangan. Nggak punya, yang maju hijau nggak punya. Hah? Kenapa nggak punya Twitter? Oh, nggak bisa mainin ya? Oh nggak, Ri. Dia nggak punya Twitter karena handphonenya masih layar tiup. Oke, nggak punya Twitter nggak apa-apa. Facebook punya nggak? Punya nggak nih? Facebooknya dijual. Nah, ya. Friendster, punya Friendster? Facebook. Karena memang sosial media udah seperti alat komunikasi massal untuk semua orang. Ungkapan-ungkapan lucu kita temukan di sana. Seperti halnya dia mengatakan, gebetan adalah jodoh yang belum di fallback. Oke, kita akan ketemu dengan seseorang seleb tweet. Dia adalah penakluk hati wanita yang tweetnya lucu-lucu. Banyak sekali suka nge-retweet foto-foto cewek. Nah, langsung aja lah dia. Zeri Hendrik. Ini biasanya nih kalau jago ngasih tweet-tweet lucu, biasanya gombalnya juga jago nih misalnya. Kayaknya sih. Pertama kali main Twitter tahun berapa? Tahun 2009 kayaknya. 2009. Awalnya main Twitter emang udah rencana mau godain kita, terus memang buat main aja. Zaman-zaman dulu 2009 itu masih kuliah, masih alay gue sebenarnya gitu, masih alay. Dari Facebook orang-orang teman-teman udah rame gitu, kita main Twitter gitu, gue coba buat aja gitu, terus ya udah. Dan ya karena memang punya dasar hobi nulis, ya gue coba untuk menuangkan itu di semua wadah, baik Facebook, blog, dan tiba-tiba ada Twitter dan ternyata menarik untuk kita ngasah hobi kita, ya udah gitu. Walaupun di Twitter sebenarnya dikasih space cuma sedikit ya, 150 kan? Justru itu tantangannya kan. Dalam 150 itu orang bisa mengetahui, memahami isinya singkat, padat, jelas dan nyampe. Betul, gitu ya. Lebih ke personal soalnya kan, melihatnya. Sebenarnya tweet yang pertama yang mendapatkan respon paling bagus ketika nge-tweet apa dulu? Tweet yang paling, oh ini pas ini responnya bagus banget, akhirnya jadi nge-tweet itu terus. Iya. Soal apa? Waktu ngomongin soal perempuan sih sebenarnya. Gitu. Ngomongin soal perempuan? Ya. Emang lagi ada hubungan dengan perempuan atau gimana? Ya karena kan kalau perempuan itu makhluk yang paling suka paling suka diomongin sebenarnya gitu. Dan mereka suka ngomongin kaum mereka sendiri, perempuan-perempuan yang lain ya kan gitu. Berarti semua makhluk di dunia ini diciptakan untuk ngomongin perempuan gitu ya? Oke, baiklah. Enggak, maksudnya Ada perempuan loh. Hah? Nah, contoh gitu. Mana Maksudnya, ya? perempuan itu objek yang menarik. Contohnya ini. Coba, contoh, dikasih tweet. Turi. Gini, perempuan itu ada pasalnya gitu. Pasal 1, perempuan selalu benar. Pasal 2, kalau perempuan salah pasti galakan dia, bener kan? Kalau perempuan salah pasti galakan dia. Bener sih. Iya. Kalau enggak, pasal 1 perempuan itu selalu benar. Kalau 2 kalau perempuan itu salah, lihat kembali pasal 1. Iya, pasti galakan Pasti dia. pasti galakan dia. Galakan dia. Nggak mau kalah. Nah, contoh misalnya Hesti menurut gue salah gitu. Salah satu keajaiban dunia. Woi, ngeri nggak tuh? Hesti, mau langsung minum nggak, Ti? Maksudnya Pulau Komodo. Oh, iya. Sekarang kita akan Jadi lihat. drop, habis saya mau kasih warning. Warningnya bentuknya begitu sih, menakutkan. Kayak dari Sukabumi. Oke, sekarang kita akan lihat contoh-contoh tweet dari Zeri. Oke. Zeri Hendrik, sore yang indah, waktu yang tepat untuk membicarakan perempuan. Oh, diawali dengan seperti itu. Sore yang indah, waktu yang tepat untuk bicarakan perempuan. Soalnya kalau bicarakan perempuan itu dini hari, biasanya perempuannya cuma pakai kain kafan. Berhenti dong. Nge-tweet mulainya tuh dari sore. Kalau momen itu sih ini waktu itu lagi ngomongin soal gimana caranya sebenarnya ngajak ngedate cewek itu bagusnya apa. Banyak teman bilang ngajak ngedate cewek itu enaknya kita ajak ngopi, itu sebenarnya salah. Ngopi itu justru nggak bikin ngantuk kan, gitu.
Loh, emang kalau ngomong sama cewek harus sampai ceweknya ngantuk? Enggak, pasti kalau mau ngajak cewek kencan itu bagusnya ngajak makan, itu paling sederhana. Karena kalau misalnya makan, itu artinya banyak kalori masuk dalam tubuh dia. Dan artinya cewek itu takut gendut. Nah, kita bisa kasih tahu ke cewek kalau misalnya ciuman itu membakar banyak kalori. Oh, pancingan itu. Wah. Itu membakar sekitar 300 kalori sekali ciuman. Makanya supaya membakar lebih banyak kalori, ciumannya kasih minyak tanah sama geretan. Bakar banyak kalori. Iya. Pantesan. Tapi kalau misalnya Hesti sih udah hot dengan sendirinya, kalori terbakar sendiri. Halo, Ini ngeri ya, cepet banget ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke tweet berikutnya. Girls, Oke. tanamkan ini di pikiranmu supaya tidak gampang patah hatimu. Yaitu ketika lelaki menyukaimu, belum tentu ia ingin menjalin hubungan. Retweetsnya langsung 419. Waduh. Banyak. Berarti Favorit 141. ini sebenarnya sebuah advice kepada para wanita bahwa jangan langsung menganggap yang deket itu adalah gebetan, gitu maksudnya? Iya, ada kan istilah sekarang lagi top tuh PHP, pemberi harapan palsu ya. Kalau kita suka sama orang ya belum tentu kita mau jalin hubungan sama seseorang gitu. Banyak cewek yang salah mengartikan gitu. Oh dia suka gue pasti dia mau pacarin gue nih, padahal belum tentu kan gitu. Karena kalau misalnya suka itu soal perasaan, tapi kalau untuk menjalin hubungan itu soal kedewasaan, beda. Hati-hati tuh. Kedewasaan ya, hati-hati tuh ya. Makanya jangan mensalah artikan, dikit baru deket udah dibilang gebetan. Gebetan itu jodoh yang masih masa pendaftaran, ingat tuh. Tweet berikutnya. Kalau udah pacar udah Baru registrasi tuh jodohnya. Tak apa kalau dia player, tapi pastikan dia bukan memainkanmu seperti kepada yang lain, melainkan memenangkanmu di antara yang lain. Kan lu yang au-au yang nggak punya Twitter ya? Nah, Au pakai Twitter nggak? Sebenarnya dia kepengen menikmati tweetnya dari Zeri, tapi sayang sekali follower cuma 4. Jadi bingung. Jadi ini istilahnya adalah kalau ketemu seseorang yang player, nggak apa-apa tuh. Ya justru kita cari orang yang memang udah melalang buana, petualang gitu. Pada akhirnya perempuan itu adalah pelabuhan terakhir kita, makanya kita menikah gitu. Justru kalau misalnya cari orang yang alim-alim aja di masa mudanya, nanti justru malah pubernya baru timbul di saat udah nikah. Setuju itu, setuju. Setuju. Mendingan cari yang pacaran banyak dulu kan, Betul. udah pengalaman. Betul. Udah puas. Gitu. Makanya kalau ketemu cewek, dulu zamannya pacaran ketemu cewek player, malah seneng gua. Oh ya? Kamu player hebat, kenalin, saya coachnya. Oke, itu beberapa hal singkat, padat, jelas, ngena di hati, bikin jerit nih nggak punya pacar, itu dia. Ini adalah, itu tadi barusan teriakan mereka yang pacarnya juga sejenis itu juga. Tuh, tambah kenceng kan? Bahaya tuh. Nah, sekarang kita akan berikan beberapa tweet-tweet yang menjadi rekomendasi kita. Selain juga tweet dari Zeri juga, ini adalah Tonight's Recommendation. Ya, silakan Hesti. Yang pertama. Ini ada rekomendasi Twitter yang kurang lebih bisa di-follow ya. Yang pertama adalah akun berita atau informasi. Twitter berguna untuk kita agar mendapatkan informasi-informasi di sekitar kita. Baik itu dari dalam negeri ataupun di luar negeri. Anda bisa memfollow account-account seperti ini, yaitu @CNN. Ada juga @Antara News. Atau @BBC News. Nah, mereka biasanya Verify. beritanya dipelajari dulu, dicari Verifikasi. kebenarannya, diklarifikasi, baru dirilis gitu ya. Tapi kebanyakan berita hoax dari Twitter dimakan juga sama orang ya. Banyak sih. Berikutnya yaitu akun motivasi. Akun motivasi ini bagi Anda yang membutuhkan motivasi dalam bentuk 140 karakter aja di Twitter, dan banyak akun yang sengaja memberikan kalimat-kalimat positif yang berguna untuk memotivasi para followersnya, seperti kamus motivasi atau motivasi ilmu. Motivasi ilmu. Ini motivasi yang bikin kita lebih semangat dalam menjalankan karir lah. Kalau ada motivasi dari cinta ada nggak? Coba tunjukin satu. Apa ya motivasi cinta? PDKT itu sebenarnya adalah dimulai dari eye contact. Kayak kita nih, ini PDKT namanya. Oh, PDKT Kita kita mau ya? lanjutin nggak nih? Gue pernah juga lihat itu apa namanya. Tenang saja untuk yang nggak punya pacar. Punya pacar belum tentu bahagia, tapi jomblo udah pasti ngenes.
motivasi drop. Ya kan awalnya motivasikan. Bisa loh, itu inspirasi juga. Inspirasi. Untuk bikin account Twitter motivasi drop. Bener, makanya band Jonas Brothers itu nggak ada lagi. Jomblongnes bersaudara. Nggak ada lagi. Udah bubar. Berikutnya akun Twitter Jokes. Ini juga banyak akun Twitter yang dibuat khusus untuk membuat Anda terhibur, baik itu dalam bentuk gombalan-gombalan ataupun foto-foto lucu yang jenaka. Nah, akun ini memiliki karakteristik pokoknya seperti yang dia suka mengajak para followersnya untuk tertawa lah. Contohnya ada Tumblr Dates, ada @anjinggombals atau @9gag. Wah, perlu kita follow juga nih. Follow juga ya ntar ya. Gitu. Wah, kita memang butuh banyak pencerahan untuk mencari ilmu dalam sosial media. Yang berikutnya, kalau Anda yang berkecimpung di dunia bisnis, bagus juga untuk memfollow akun bisnis. Bagi para wirausahaan, akun seputar entrepreneur banyak bermunculan untuk memudahkan penggunanya sebagai pedoman untuk berbisnis. Seperti contohnya adalah @entrepreneur.id dan juga ada @GEP Indonesia. Ya, Global ini untuk yang visinya udah langsung Program. ke arah lebih serius ya. Ingin jadi bisnismen. Tadi kan agak bercanda, yang ini lebih ke arah bisnis. Kalau mau dikombin juga nggak apa-apa. Nah ini juga penting juga nih yang terakhir. Akun lowongan kerja dan beasiswa. Ini Twitter sangat membantu seseorang untuk mencari lowongan kerja ataupun yang berhubungan dengan dirinya seperti mencari beasiswa. Ada juga kalau yang tertarik itu untuk beasiswa dalam ataupun di luar negeri. Akun-akun yang bisa di-follow adalah @lowongankerja.id dan juga @beasiswaindo. Nah, ada @beasiswaindo. Ya, silahkan saja ambil hal-hal positif yang telah kita rekomendasikan tadi. Mudah-mudahan untuk yang menyaksikan juga justru mereka yang punya Twitter menjadi pemberi inspirasi. Yang nggak punya Twitter jadi punya Friendster kan? Benar. Yang nggak punya Twitter mungkin langsung buru-buru beli handphone lah minimal. Ya, yang bisa pakai Twitter. Langsung saja berikut ini kita akan perkenalkan seseorang. Belibet-belibet jadinya deh. Seseorang yang kalimat-kalimatnya juga bahaya nih. Dia keluar kalimat-kalimat yang maut gitu ibaratnya. Tadi kita telah rekomendasikan, ya. Dia adalah sejenis tubuh-tubuhan. Langsung aja deh. Ini adalah salah satu admin dari @anjinggombal, Rahna Putri. Baru keluar Zairi aja tadi udah seru banget, apalagi Rahna juga kita kulik. Tapi seseruannya seperti apa, jangan kemana-mana, kita akan kembali di Tonight Show.